Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Budget Persediaan. Dan perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Putri dan rekan saya bernama Tazkiyatun Nafisa. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian budget persediaan. Persediaan adalah barang yang disimpan, yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Contohnya tuh untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Pada perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi. Kegunaan budget persediaan. Secara umum, semua penganggaran, termasuk penganggaran persediaan, mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang terakhir sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan, atau disebut persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau disebut persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Selain itu, dengan adanya persediaan juga mempunyai keuntungan dan kerugian tersendiri pada perusahaan. Keuntungannya ialah meningkatkan persediaan perusahaan, dapat mempengaruhi ekonomi produksi, terus mempengaruhi pembelian dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Sedangkan untuk kerugiannya ialah adanya biaya penyimpanan, biaya pemindahan, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Data dan informasi. Untuk menyusun budget persediaan, agar sesuatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat sehingga tidak jauh beda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat diperlukan data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi adalah: yang pertama, persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti pertama itu fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang akan tertuang dalam anggaran penjualan. Untuk menghadapi jumlah penjual yang akan meningkat, diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah penjual yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Fasilitas penyimpanan yang tersedia, bila fasilitas penyimpanan yang tersedia cukup banyak, maka memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah yang sedikit. Modal kerja yang tersedia. Modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapannya persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Biaya simpan barang jadi atau carry cost, yaitu biaya-biaya yang harus ditangguhkan oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi. Contohnya tuh sewa gudang, terus biaya perawatan barang yang disimpan, terus biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Jika biaya simpan murah, maka akan memungkinkan penetapannya kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya biaya simpannya mahal, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah yang sedikit. Resiko simpan barang jadi, yaitu kerugian-kerugian yang ditimbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi. Contohnya rusak, terus juga kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman atau out of date, dan sebagainya. Jika resiko simpan rendah, maka memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Jika
risiko simpannya tinggi, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Perputaran barang jadi atau inventory turnover. Di waktu-waktu yang lalu, jika waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan barang jadi rendah, maka akan mendorong penetapannya persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Jika tingkat perputarannya barang jadi yang tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Lamanya waktu yang diperlukan untuk proses bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Jika proses bahan mentah jika untuk proses bahan mentah hingga menjadi bahan jadi membutuhkan waktu yang lama, maka ditetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan jika untuk proses bahan mentah hingga menjadi bahan jadi hanya membutuhkan waktu singkat, maka ditetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. 2. Persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti contohnya itu A. Fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan untuk menghadapi jumlah produksi yang akan meningkat. Diperlukan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah produksi yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Yang B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. Jika fasilitas penyimpanan tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, jika fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang isinya itu modal kerja yang tersedia. Jika modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. D. Biaya simpan bahan mentah atau carry cost, yaitu biaya yang harus ditangguhkan oleh perusahaan karena menyimpan bahan mentah. Contohnya itu sewa gudang, biaya perawatan, barang yang disimpan, dan sebagainya. Jika biaya penyimpanannya murah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, jika biaya simpan mahal, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. E. Risiko simpan bahan mentah, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditangguhkan oleh perusahaan karena menyimpan bahan mentah. Contohnya itu seperti rusak, kualitas turun, dan volumenya susut. Barang menjadi ketinggalan zaman atau out of date, dan sebagainya. Jika risiko simpan rendah, maka memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika risiko simpan tinggi, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. F. Tingkat perputaran bahan mentah atau inventory turnover di waktu yang lalu. Jika waktu yang lalu perputaran persediaan bahan mentah rendah, maka akan mendorong penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika perputaran bahan mentah tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Hal lamanya tegangan waktu antara bahan mentah dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan, atau lead time. Jika tenggangan waktunya lama, maka ditetapkan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika tegangan waktunya sedikit, maka ditetapkan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, metode penilaian persediaan.
Penilaian persediaan bertujuan untuk mengetahui nilai persediaan yang dipakai atau dijual atau persediaan yang tersisa dalam suatu periode. Terdapat 3 periode yang digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu yang pertama ada metode first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau yang dibeli lebih awal akan dijual lebih awal pula. Ini berarti bahan mentah yang sedang diproses berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Akibatnya persediaan bahan mentah dari pembelian dilakukan lebih akhir. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan perolehan persediaan yang terakhir masuk atau terakhir dibeli. Kemudian yang kedua ada metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk terakhir akan dijual lebih awal. Ini berarti bahan mentah yang sedang diproses untuk dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian itu dilakukan di akhir. Sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal masuk atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang rendah. Kemudian, yang ketiga ada metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahan mentah sedang diproses berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Dalam penilaian persediaan, selain arus harga pokok, ada 3 metode lagi yang digunakan, yaitu yang pertama ada lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode ini dapat ditetapkan dalam kondisi persediaan tidak normal, misalnya cacat, rusak, atau kadaluarsa. Kemudian yang kedua, ada gross profit method. Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Biasanya diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan. Misalnya karena terjadi bencana, kebakaran, dan banjir. Kemudian yang ketiga ada retail method. Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Kemudian yang terakhir ada bentuk budget persediaan. Menghitung persediaan barang jadi untuk perusahaan manufaktur membutuhkan penggunaan rumus matematika yang sederhana. Anggaran dapat disesuaikan pada catatan produksi perusahaan untuk diselesaikan. Intinya, barang jadi kamu adalah jumlah barang yang kamu miliki di awal periode, ditambah barang manufaktur ekstra sepanjang periode, dikurangi biaya produksi setiap unit barang yang dijual pada periode tersebut. Anggaran atas persediaan barang jadi harus selalu diinventarisir dan dilakukan proses pencatatan oleh tim akunting, sehingga perusahaan bisa mengetahui nominal persediaan barang jadi yang dimiliki perusahaan secara akurat. Terima kasih, sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.